Ya, baik. Pada video ini kita akan membahas apa saja sebenarnya hal-hal yang membangun mesin pencari. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam slide ini itu sepenuhnya diambil dari buku karangannya W. Bruce Groves dan kawan-kawan dengan judul Search Engines Information Retrieval in Practice. Oke. Jadi seperti yang terlihat di bahan tayang, ini merupakan proses pengindeksan. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, pengindeksan merupakan proses di mana dari suatu dokumen itu menjadi suatu struktur data yang bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang relevan secepat mungkin karena memiliki mekanisme struktur data yang cukup baik gitu. Nah, untuk bisa mencapai ke ranah indeks dari dokumen-dokumen menjadi suatu indeks, ini pertama-tama kita perlu mengumpulkan semua dokumen yang ingin dicari terlebih dahulu, bisa berupa email, halaman web, artikel berita, dan lain sebagainya. Setelah itu akan masuk ke dalam tahapan text acquisition. Di sini kita akan memberikan yang namanya metadata kepada dokumen-dokumen tadi. Meta itu maksudnya adalah sesuatu informasi di luar dari isi konten dokumen tersebut. Jadi bisa seperti jenisnya, misal dokumen ini jenisnya apa, jenisnya email, dokumen ini jenisnya misalnya halaman web, dan lain sebagainya. Atau bisa juga berupa misalnya panjangnya dokumen, size-nya dokumen, atau misalnya struktur dokumen tersebut, atau fitur-fitur lain yang relevan. Dan itu akan disimpan ke dalam dokumen data store. Ya, disimpan dalam dokumen data store. Lalu setelah itu, setelah memasuki tahapan text acquisition, itu akan masuk ke dalam text transformation. Dari data tadi yang sudah diakuisisi, itu kita transformasikan. Maksudnya transformasi adalah kira-kira dokumen ini apa yang cocok merepresentasikannya. Misal di dalam dokumen itu ternyata berbicara tentang komputer, maka yang cocok untuk merepresentasikan dokumen tersebut tentunya adalah komputer, kan begitu. Nah, biasanya hal-hal yang merepresentasikan tersebut itu disebut dengan index term, atau dalam machine learning kita bisa bilang sebagai fitur-fiturnya. Apa sih fitur-fitur dari dokumen ini gitu. Nah, kita bisa saja sebut bahwa semua teks itu bisa kita gunakan dalam hal indeks. Jadi misalnya dokumen A itu punya 1000 teks, kita bisa langsung indekskan saja 1000 teks itu ke dalam dokumen itu. Tetapi tidak efektif ya, karena tidak semua kata itu bisa menunjukkan atau merepresentasikan suatu dokumen. Sehingga kita butuh yang namanya teknik-teknik khusus, bisa menggunakan machine learning untuk bisa menangkap apa sih sebenarnya fitur yang tersedia di dokumen tersebut, dan itu nanti akan menghasilkan yang namanya index vocabulary. Oke, jadi ini adalah indeks yang sudah kita siap untuk jadi indeks gitu. Nah, setelah itu ini akan masuk ke dalam index creation. Setelah kita ketemu representasi dokumennya, matchingnya itu di mana, maka kita bentuk indeksnya. Indeks ini merupakan struktur data yang menyimpan indeks-indeks term tadi. Nah, biasanya dalam indeks ini itu menggunakan yang namanya inverted index. Jadi, kalau kita lihat di dokumen halaman web, itu kan isinya ada teks ya. Nah, ini kita invert. Jadi inverted index itu membalik itu. Jadi bukan dari web page kita dapatkan teks,
Tapi dari teks itu kita bisa dapatkan lokasi web page-nya. Oke, seperti itu. Dan itu adalah keseluruhan proses bagaimana dari suatu dokumen-dokumen itu menjadi suatu indeks. Oke. Nah, sekarang ada lagi proses lain yaitu proses query. Mulai dari bagaimana pengguna memasukkan query sampai kepada didapatkan dokumen-dokumen yang diinginkan oleh pengguna. Kita lihat di sini pertama-tama user itu berinteraksi ya dengan sistem mesin pencari. Ada user interaction. Nah, di dalam user interaction ini ada beberapa tasks atau tugas yang bisa kita kerjakan. Salah satunya misalnya adalah dari query yang dimasukkan oleh pengguna, kita bisa bentuk yang namanya index term yang nanti akan kita gunakan, kita luruskan, kita teruskan ke dalam mesin pencari. Atau setelah dilakukan query, masuk ke mesin pencari akan mengembalikan dokumen-dokumen yang relevan yang di ranking ya, yang di ranking. Dan nanti di user interaction ini bagaimana sih kita menyajikan ranking itu. Bisa seperti misalnya Google yang paling sederhana, kita nomor 1 ya paling atas gitu ya. Atau bisa bentuknya grade. Nah, grade kotak-kotak itu bagaimana representasinya di senyamannya pengguna. Atau task lain adalah kita bisa membantu misalnya ketika pengguna melakukan query, itu kita lakukan perbaikan, refinement. Misal saya pengen cari tentang komputer tapi saya nyebutnya KPTER gitu. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, ini nanti akan di-refine, diperbagusi query-nya supaya nyambung menjadi komputer. Lalu masuk ke mesin pencari, mengembalikan dokumen yang relevan yaitu komputer. Oke. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan dalam ranah user interaction. Setelah itu ada yang namanya ranking. Jadi ranking ini merupakan inti atau heart-nya ya dari information retrieval atau mesin pencari, dan ini haruslah efisien dan efektif. Jadi maksudnya efisien adalah kita tidak ingin ranking itu prosesnya lama sekali. Misal query nunggunya 5 detik. Belum nanti banyak sekali request dari pengguna di seluruh pengguna warganet misalnya. Maka kita butuh algoritma atau model yang efisien. Lalu yang kedua adalah efektif. Jadi dokumen-dokumen yang dikembalikan itu haruslah sesuai dengan keinginannya si pengguna. Jangan sampai tidak relevan sama sekali. Contoh yang paling ekstrim, yang paling naif, itu adalah kita pengen cari komputer, tapi muncul kelinci. Nah, itu yang paling ekstrim lah ya. Tapi kalian paham maksud saya, apa hal-hal yang tidak relevan. Lalu berikutnya adalah evaluasi. Jadi setelah dilakukan user interaction tadi, itu kita bisa simpan log data si pengguna. Misalnya dia kliknya yang mana, itu kita anggap sebagai data yang bisa kita masukkan ke dalam proses algoritma ranking yang nanti kemudian harapannya ketika user melakukan query berikutnya itu akan mengembalikan dokumen yang mungkin jauh lebih relevan. Tetapi kebanyakan berdasarkan literatur di sini most of evaluation itu berada dari sisi offline, tidak dari sisi online gitu. Tapi sebenarnya bisa juga kita lakukan sisi online. Oke. Saya rasa seperti itu untuk video kali ini tentang dasar dari apa yang membangun mesin pencari. Berikutnya kita akan membahas satu persatu mengenai bagian yang ada pada diagram ini. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang text acquisition. Oke, terima kasih.